Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Dhani Kurniawan dengan NIM 191910501033 yang merupakan salah satu mahasiswa di program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan terkait materi Engineering Geological Mapping yang merupakan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Dalam tugas ini saya mengambil studi kasus Desa Ranupane yang berada di Kabupaten Lumajang. Desa Wisata Ranupane. Nama Ranupane sendiri tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar Lumajang. Desa Wisata Ranupane yang berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang, tepatnya di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang di bagian barat dan bagian Kabupaten Probolinggo di bagian utara. Desa Ranupane merupakan sebuah wilayah yang berada di dataran tinggi yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat suku Tengger, di mana yang sudah dapat diketahui bahwa masyarakat suku Tengger merupakan masyarakat asli atau masyarakat yang suku yang berasal dari daerah sekitar Bromo Tengger Semeru. Desa Ranupane sendiri merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Potensi alam yang ada di Ranupane membuat banyak masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sering mengunjungi Ranupane sebagai tujuan wisata atau berpariwisata untuk berlibur. Hal ini disebabkan karena Ranupane sendiri memiliki bentang alam yang sangat indah yang memanjang dari sebelah barat, yakni dimulai dari Gunung Bromo hingga bagian selatan, yakni Gunung Semeru, dan membentang di beberapa kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Beberapa potensi wisata alam yang cukup terkenal di Desa Ranupane antara lain Ranupane, Ranuregulo yang jaraknya tidak jauh dari Ranupane, Ranukumbolo yang merupakan ranu yang berada pada jalur pendakian Semeru yang mendapat julukan sebagai surganya para pendaki karena menurut para pendaki yang telah berkunjung ke sana, tempat tersebut merupakan tempat yang sangat indah, di mana Ranukumbolo sendiri berlatar belakang dua gunung yang membentuk seperti bagian atas dari love, dan matahari terbit dari balik dua gunung tersebut dari bagian tengahnya atau celahnya. Dan wisata alam yang ada di Desa Ranupane yang paling terkenal yaitu salah satu atau merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Tidak hanya dikenal oleh masyarakat dalam negeri, namun juga terkenal hingga masyarakat mancanegara. Masyarakat mancanegara hingga rela untuk datang ke Lumajang demi mengunjungi wisata alam yang hanya ada di Kabupaten Lumajang, yaitu Gunung Semeru dan Ranukumbolo. Namun tidak hanya itu, banyak masyarakat mancanegara juga mengunjungi desa-desa lain yang ada di Lumajang seperti Desa Pronojiwo, yang di sana terdapat begitu banyak wisata alam, yaitu air terjun dengan
salah satu yang cukup terkenal yaitu air terjun Tumpak Sewu, atau yang berarti air terjun tumpah 1000, karena air terjun Tumpak Sewu terlihat tebing yang membentuk lengkungan dan begitu banyak air yang turun dari atas tebing tersebut hingga ke bawah. Dan oleh karena banyaknya itu, akhirnya diberikan julukan atau nama yaitu Tumpak Sewu atau Tumpah 1000. Akibat begitu banyaknya wisatawan yang sangat tertarik mengunjungi wisata di Desa Ranupane ini, membuat jumlah tiket pengunjung yang dijual secara online oleh pemerintah selalu full atau penuh. Bahkan dengan jarak waktu yang hampir mendekati waktu 1 bulan dari pemesanan itu, biasanya tiket yang dijual sudah penuh atau sudah habis. Berikut merupakan citra tahun 2005 yang menunjukkan lokasi dari Desa Ranupane sendiri. Berikut ini merupakan citra tahun 2010 Desa Ranupane. Berikut merupakan citra di tahun 2015 Desa Ranupane. Dan berikut merupakan citra citra tahun 2020 Desa Ranupane. Jika ditampilkan secara langsung dan jadikan satu seperti ini, terlihat perbedaan dari keempat citra yang menunjukkan lokasi Desa Ranupane. Dimulai dari bagian kiri atas yang merupakan citra tahun 2005, ke kanan citra tahun 2010, ke kiri bawah citra tahun 2015, dan ke kanan citra tahun 2020 yang merupakan citra yang terupdate. Dapat dilihat bahwa dimulai dari tahun 2005 masih sedikit permukiman atau kawasan penduduk yang berada di Desa Ranupane. Ini dapat dilihat yang berwarna putih. Nih. Lalu di tahun 2010 terdapat beberapa perubahan, namun masih belum signifikan. Di tahun 2010 sudah mulai ada seperti pembagian zonasi untuk area permukiman dan pertanian, kurang lebih seperti itu. Lalu di tahun 2015 dapat dilihat bahwa sudah begitu berkembang daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana area permukiman sudah mulai bertambah di sini, di bagian sini, yang kemudian melebar ke area sekitarnya, dan di bagian sini juga mulai berkembang. Awalnya seperti ini. Lalu sudah muncul bangunan seperti industri di bagian sini yang sebelumnya tidak ada dan masih merupakan kawasan padang rumput yang tidak ada fungsinya atau tidak difungsikan. Namun untuk citra yang terupdate yaitu tahun 2020 sudah bisa dilihat begitu banyak perubahan jika dibandingkan antara tahun 2005 dengan 2020, di mana di sini sudah terlihat pemetakan dari bidang tanah atau lahan
pertaniannya seperti ini, di petak-petak seperti yang tahun 2015 masih belum terlalu jelas. Seperti ini, hanya beberapa bagian saja, namun di tahun 2020 sudah begitu jelas pemetakannya seperti ini. Dan di tahun 2020 ini sudah sangat berkembang karena perkembangan pariwisatanya yang juga cukup signifikan sehingga dapat membantu desa untuk dapat berkembang dan melakukan pembangunan seperti itu. Maksudnya yaitu sama-sama untuk menjaga kelestarian alam dengan melibatkan masyarakat suku Tengger sebagai pemangku kepentingan utama dalam menjaga, mengawasi, dan merawat kelestarian konservasi. Dengan keterlibatan tersebut, masyarakat berharap dapat terlihat lebih banyak lagi dalam aktivitas pengelolaan Taman Nasional, sehingga adanya hubungan yang baik dan menghasilkan kawasan yang lestari serta dapat dinikmati oleh semua pihak. Selain itu, pihak TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga memberikan pengetahuan baru terkait wilayah zona-zona seperti zona rimba, zona pemanfaatan, zona inti, dan zona konservasi. Secara tidak langsung, Taman Nasional memberikan batas-batas bagi ruang hidup masyarakat Tengger dalam kesehariannya. Seperti contoh, mengambil kayu. Sejak saat itu, masyarakat mengambil kayu dengan cara bersembunyi-sembunyi guna menghindari petugas, serta takut mendapatkan sanksi jika ketahuan. Maka dari itu, muncullah perjanjian antara Taman Nasional dengan masyarakat suku Tengger, yang mana masyarakat suku Tengger boleh mengambil kayu dengan secukupnya saja dan harus menanam bibit di samping pohon tersebut. Jadi tidak hanya melakukan eksploitasi atau tidak hanya mengambil, namun diharapkan juga bisa memberikan. Jadi ada hubungan timbal balik seperti itu. Desa Ranupane sebagai desa terakhir yang dijadikan persinggahan bagi para pendaki. Masuk sih. Desa Ranupane memiliki potensi yang dapat dikembangkan seperti objek wisata. Dengan potensi alam tersebut menjadikan Desa Ranupane sebagai salah satu tempat destinasi favorit bagi wisatawan, sebagai desa terakhir yang dijadikan persinggahan para pendaki dan untuk mengurus serta mengecek surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Sebelumnya, mengenai infrastruktur yang sangat minim seperti jalan, tempat kesehatan, dan lain-lain ini masih belum menjadi perhatian khusus. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan masih belum adanya responsif atau kesadaran dari masyarakat setempat yang beranggapan tidak terlalu penting. Jika mengacu pada pendidikan, masyarakat Ranupane rata-rata masih belum mendapatkan pengetahuan terkait cara berkomunikasi dengan wisatawan atau pendatang dan masih menutup kepribadiannya. Selanjutnya, muncul sekali banyak harapan, salah satunya dari segi pembangunan sangat besar dan cukup bervariasi, tergantung pada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pariwisata membawa banyak manfaat bagi daerah-daerah pegunungan, terutama pada peningkatan infrastruktur untuk akses dan komunikasi, serta penciptaan lapangan pekerjaan di Desa Ranupane. Setelah itu penting juga untuk menunjukkan bahwa kelimpahan kawasan alam yang dilindungi di daerah pegunungan ini mampu memberikan fondasi yang kuat untuk pariwisata yang bukan hanya jaminan secara berkelanjutan. Namun harus diakui, kawasan konservasi tersebut perlu dikelola dan dilestarikan secara tanggung jawab dan berkala. Pengembangan pariwisata di daerah pegunungan sebenarnya bergantung pada banyak faktor, seperti daya tarik tujuan, keselamatan, profesionalisme, bisnis lokal, dan struktur sosial.
Memang kawasan Desa Ranupane merupakan salah satu wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Seperti diketahui, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan dan pelestarian ekosistem kawasan konservasi tersebut. Namun jika mengacu pada konsep awal dari pihak TNBTS, seakan-akan berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan masyarakat setempat. Namun kemudian diterbitkanlah kebijakan Taman Nasional berbasis resort, yang mana adanya pembagian kawasan taman nasional dalam area-area tertentu yang relatif mudah dikelola. Selain itu, memudahkan kolaborasi antara stakeholder dengan masyarakat setempat. Dengan adanya pembagian wilayah resort ini, muncul isu mengenai Desa Ranupane akan diberlakukan tiket masuk kawasan konservasi yang terhitung mulai tahun 2019. Namun seperti diketahui, untuk masuk Desa Ranupane melalui via Lumajang yang sebelumnya tidak pernah dikenakan tarif lantaran tidak adanya penarikan di pos pintu masuk taman konservasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjaga dari pihak Taman Nasional. Padahal jika masuk Desa Ranupane melalui via Malang biasanya dikenakan biaya. Hal ini dikarenakan menjadi pintu utama masuknya wisatawan yang ingin berkunjung ke Ranupane maupun ke Gunung Bromo. Kesimpulannya, demi mencapai tujuan Kabupaten Lumajang dalam optimalisasi pembangunan dan pengembangan pariwisatanya, terdapat perubahan pada kondisi fisik Desa Wisata Ranupane dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pada wilayah Desa Wisata Ranupane Lumajang, terdapat perubahan yang cukup signifikan di beberapa titik, yang ditandai dengan adanya penataan kawasan permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan pariwisata yang mulai dikembangkan baik oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah. Dilihat dari citra tahun 2005 hingga tahun 2020, perubahan terlihat jelas pada bagian tengah desa. Tidak hanya bagian tengah, namun hampir di seluruh area bagian desa yang dulunya masih minim area pemukiman dan sangat didominasi oleh kawasan pertanian dan bahkan merupakan kawasan padang rumput yang tidak memiliki fungsi yang jelas. Namun kini area permukimannya sudah cukup banyak karena sudah diberlakukan kebijakan dan sudah diberikan peraturan zonasi atau zona-zona yang diberlakukan di area Desa Ranupane, sehingga sudah mulai tertata tidak hanya di area permukiman namun juga area industri, area perdagangan dan jasa, area pertanian dan perkebunan, dan juga salah satu sektor yang terpenting dalam konsep desa ini yaitu area wisatanya yang sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan juga dibantu oleh pemerintah daerah demi mengembangkan dan memajukan Desa Wisata Ranupane dan juga Kabupaten Lumajang dengan cara mengembangkan area wisatanya sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat luas mau untuk mengunjungi Lumajang dan hal tersebut dapat menambah devisa dari Kabupaten Lumajang. Kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.